Halo para pemilik bisnis, para pimpinan, para profesional, para manajer, serta siapapun Anda. Jumpa kembali dengan saya, Denny dari DTA Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi sesuatu yang menarik, serta sangat penting dan sangat dibutuhkan oleh setiap organisasi atau perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya, yaitu manajemen strategi. Saya yakin Anda semua akan bertanya, apakah manajemen strategi itu? Dan mungkin akan bertanya juga, apakah keuntungannya apabila suatu organisasi atau perusahaan melakukan aktivitasnya dengan menggunakan manajemen strategi itu? Kedua pertanyaan ini saya akan jawab secara singkat namun padat. Mudah-mudahan dapat dipahami serta dapat diterapkan di organisasi atau perusahaan Anda masing-masing. Arti manajemen strategik menurut Whelan adalah seperangkat keputusan dan tindakan manajerial yang akan membantu menentukan kinerja jangka panjang dari suatu organisasi atau perusahaan. Para pemilik bisnis, para pimpinan, para profesional, para manajer, serta siapapun Anda. Jadi, manajemen strategik itu menitik beratkan pada kinerja organisasi atau perusahaan dalam kurun waktu jangka panjang. Memang beberapa perusahaan dapat mengelola kinerja jangka pendeknya dengan hasil yang cukup tinggi. Akan tetapi, hanya beberapa di antaranya dapat mempertahankan kinerjanya itu dalam kurun waktu yang cukup panjang. Untuk mencapai kesuksesan jangka panjang, suatu organisasi atau perusahaan tidak hanya dapat menjalankan aktivitas bisnisnya untuk memuaskan para pelanggannya pada pasar saat ini saja. Akan tetapi, juga harus dapat mengadaptasi aktivitasnya itu untuk memuaskan pelanggan-pelanggan baru, serta menghadapi perubahan pasar yang akan terjadi di kemudian hari. Saat ini, manajemen strategik berkembang menjadi nilai utama dalam membantu kesuksesan organisasi atau perusahaan untuk mencapai kinerja yang optimal pada kondisi lingkungan yang dinamis serta kompleks. Para pemilik bisnis, para pimpinan, para profesional, para manajer, serta siapapun Anda. Secara mudah, manajemen strategi ini terdiri dari 4 proses yang harus dilalui, yaitu yang pertama adalah proses analisis lingkungan, yang kedua proses formulasi strategi, yang ketiga adalah proses penerapan strategi, serta yang keempat adalah proses evaluasi dan kontrol. Keempat proses manajemen strategi ini saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lainnya, sehingga tidak dapat berdiri sendiri. Untuk menghasilkan kinerja organisasi atau perusahaan secara optimal dalam kurun waktu yang cukup panjang, maka proses manajemen strategi ini harus dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan, atau dalam bahasa manajemennya biasa disebut dengan proses continuous improvement. Mari kita jabarkan lebih lanjut keempat proses manajemen strategi ini agar lebih mudah dipahami. Proses analisis lingkungan merupakan proses pemantauan, evaluasi, dan penyebaran informasi baik dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal dari suatu organisasi atau perusahaan yang dilakukan oleh pihak manajemen dari organisasi atau perusahaan tersebut. Tujuan dilakukannya proses analisis lingkungan ini adalah untuk mengidentifikasikan faktor-faktor strategis dari sisi lingkungan eksternal berupa peluang dan ancaman, serta dari sisi lingkungan internal berupa kekuatan dan kelemahan yang akan membantu proses analisis pada saat menetapkan suatu strategi yang akan diterapkan pada organisasi atau perusahaan tersebut. Analisis SWOT biasanya digunakan dalam proses analisis lingkungan dalam manajemen strategi. Proses manajemen strategi yang kedua adalah proses formulasi strategi, yaitu proses penyelidikan, analisis, dan pengambilan keputusan sebagai dasar suatu organisasi atau perusahaan menentukan kriteria untuk memperoleh keunggulan kompetitif yang di dalamnya terdapat strategi bisnis yang akan dilakukan, misi perusahaan, tujuan yang dapat dicapai, serta menetapkan pedoman kebijakan yang diterapkan dalam perusahaan atau organisasi tersebut. Proses formulasi strategi terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama adalah input stage atau tahap masukan. Pada tahap ini menggunakan matriks evaluasi faktor internal (EFI) dan matriks evaluasi faktor eksternal atau EFE.
Tahap yang kedua adalah matching stage atau tahap pencocokan. Pada tahap ini menggunakan matriks internal eksternal atau matriks IE. Tahap yang ketiga adalah decision stage atau tahap keputusan. Pada tahapan ini menggunakan quantitative strategic planning matrix atau QSPM. Proses manajemen strategi yang ketiga adalah penerapan strategi, yaitu strategi dan kebijakan yang sudah ditentukan pada proses kedua dimasukkan ke dalam suatu tindakan melalui pembuatan program kerja, anggaran, serta prosedur. Proses ini akan berdampak pada berubahnya seluruh tatanan budaya, struktur, serta sistem manajemen dalam suatu organisasi atau perusahaan. Proses evaluasi dan kontrol adalah pemantauan kegiatan dan hasil kinerja organisasi atau perusahaan, sehingga dapat dibandingkan dengan kinerja yang direncanakan. Setiap manajer di semua tingkatan menggunakan informasi yang dihasilkan tersebut untuk mengambil tindakan perbaikan atau corrective action dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi dengan melakukan perbaikan yang dilakukan secara terus-menerus atau continuous improvement. Metode Balance Scorecard adalah salah satu alat evaluasi dan kontrol yang biasa digunakan untuk mengukur kinerja suatu organisasi atau perusahaan, serta dapat juga mengukur kinerja pada setiap bagian dan setiap individu yang berada di lingkup organisasi atau perusahaan itu. Para pemilik bisnis, para pimpinan, para profesional, para manajer, serta siapapun Anda, jadi sudah tahu kan apa itu manajemen strategi? Dan apa gunanya menerapkan manajemen strategik bagi suatu organisasi atau perusahaan? Mudah-mudahan video manajemen strategik ini bermanfaat bagi Anda semua. Apabila ada hal yang masih dirasa kurang jelas, atau ada hal yang ingin ditanyakan, silahkan tuliskan di kolom komentar video manajemen strategik ini. Terima kasih dan sampai jumpa lagi pada video-video lainnya di channel YouTube DTA Indonesia. Mohon untuk klik tombol like apabila Anda menyukai video ini, dan klik subscribe serta bagikan atau share video ini ke semua kawan yang Anda miliki.